Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldi Aptariza. Saya mahasiswa UIN Pata Palembang, angkatan tahun 2019, Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang alat ucap dan organ bicara, mata kuliah fonologi. Saya akan menjelaskan lebih dahulu pengertian alat ucap. Jadi, alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi bahasa. Organ-organ yang terlibat antara lain adalah paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, velum, dan uvula. Terdiri dari dua artikulator, yaitu artikulator aktif dan artikulator pasif. Artikulator aktif yaitu bergerak ke arah artikulator pasif untuk menghasilkan berbagai bunyi bahasa dengan berbagai cara. Bagian utama yaitu lidah, uvula, dan rahang bawah. Artikulator pasif ialah organ yang tak bergerak sewaktu terjadi artikulasi suara seperti bibir atas, gigi atas, dan alveolum. Menurut KBBI edisi kelima menyebutkan bahwa alat ucap adalah organ tubuh manusia yang berfungsi dalam pengujaran bunyi bahasa seperti paru-paru, laring, faring, rongga hidung, rongga mulut, bibir, gigi, lidah, alveolum, palatum, dan velum. Dari uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa alat yang dimaksud dengan alat ucap ialah seperangkat organ manusia yang memiliki keterlibatan dalam proses terjadinya bunyi. Menurut Heriadi, mengungkapkan alat ucap itu tidak hanya mempunyai fungsi sebagai pengucapan bunyi, tetapi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sekunder dan fungsi primer. Berikut penjelasan rinci terkait fungsi dan cara kerja alat bicara menurut Marsono. Yang pertama, paru-paru. Fungsi pokok paru-paru adalah untuk pernafasan. Arus udara pernapasan itulah yang menjadi sumber syarat mutlak terjadinya bunyi. Yang kedua, pangkal tenggorok atau larynx. Pangkal tenggorok atau laring adalah rongga pada ujung pipa pernafasan, terdiri dari 4 komponen, yaitu tulang rawan krikoid, tulang rawan arytenoid, sepasang pita suara, dan tulang rawan tiroid. Sistem otot arytenoid dapat bergerak mengatur gerakan pada sepasang pita suara yang dapat membuka lebar, membuka, menutup, dan menutup rapat. Dengan membuka dan menutupnya pita suara, maka terbentuklah suatu celah atau ruang di antara sepasang pita suara glotis atau glotis. Glotis terbuka dalam menghasilkan bunyi tak bersuara. Glotis tertutup dalam menghasilkan bunyi bersuara. Sedang glotis tertutup rapat dalam menghasilkan bunyi hamzah. Yang ketiga, kerongkongan. Rongga kerongkongan atau pharynx ialah rongga yang terletak di antara pangkal-pangkal tenggorok dengan rongga mulut dan rongga hidung. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran makanan dan minuman. Dalam pembentukan bunyi bahasa, peranannya terutama hanyalah sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergetar. Yang keempat, langit-langit lunak atau soft pellet velum. Dalam keadaan bernafas normal, maka langit-langit lunak berserta ujung anak tekak menurun sehingga udara dapat keluar masuk melalui rongga hidung. Dalam kebanyakan pembentukan bunyi bahasa, yaitu bunyi non-nasal atau pada waktu kita menguap, langit-langit lunak berserta anak tekaknya terangkat ke atas menutup rongga hidung. 5. Langit-langit keras atau hard pellet palatum. Langit keras merupakan susunan bertulang pada bagian depan mulai langit-langit melengkung cekung ke atas dan bagian belakang berakhir dengan bagian terasa lunak bila diraba. Dalam pembentukan bunyi bahasa, langit-langit keras ini sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau tengah lidah.
Yang keenam, gusi dalam atau alveola alveolum. Gusi dalam, gusi belakang, ceruk gigi, lengkung kaki gigi, lekuk gigi adalah bagian gusi tempat letak akar gigi depan atas bagian belakang. Terletak tepat di atas serta di belakang gigi yang melengkung ke dalam menghadap lidah. Dalam pembentukan bunyi bahasa, gusi ini sebagai artikulator pasif, sedangkan artikulator aktifnya adalah ujung lidah. Yang ke-7, gigi, teeth atau denta. Gigi terbagi menjadi dua, yaitu gigi bawah dan atas. Walaupun gigi bawah dapat digerakkan ke bawah dan ke atas, namun dalam pembentukan bunyi bahasa tidak banyak berperan, hanya bersifat membantu saja. Yang berfungsi penuh sebagai artikulator atau dasar artikulasi adalah gigi atas bekerja sama dengan gigi bibir bawah atau ujung lidah. Yang ke-8, bibir, lip atau labia. Bibir terbagi menjadi dua, yaitu bibir bawah dan bibir atas. Fungsi pokok kedua bibir adalah sebagai pintu penjaga rongga mulut. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas adalah sebagai artikulator pasif, bekerja sama dengan bibir bawah sebagai artikulator aktifnya. Dapat juga bibir bawah sebagai artikulator aktif itu bekerja sama dengan gigi atas. Hasilnya ialah bunyi labiodental. 9. Lidah. Dalam pembentukan bunyi bahasa, lidah sebagai artikulator aktif mempunyai peranan yang amat penting. Lidah dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu akar lidah atau root, daun lidah, lamina, dan ujung lidah, apex. Akar lidah bekerja sama dengan rongga kerongkongan, menghasilkan bunyi radikofaringal. Pangkal lidah bekerja sama dengan langit-langit lunak, menghasilkan bunyi dorsovelar. Tengah lidah bekerja sama dengan langit-langit keras, menghasilkan bunyi mediopalatal. Ujung lidah bekerja sama dengan langit-langit keras, menghasilkan bunyi apikopalatal. Ujung lidah dapat pula bekerja sama dengan gusi apikoalveolar dan gigi atas apikodental. Marsono menyebutkan bagian-bagian tubuh yang turut menentukan terjadinya bunyi bahasa ialah paru-paru, batang tenggorok, pangkal tenggorok, pita-pita suara, krikoid, tiroid, arytenoid, dinding rongga kerongkongan, epiglotis, akar lidah, punggung lidah, lidah belakang, pangkal lidah, tengah lidah, daun lidah, ujung lidah, anak tekak, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi dalam, gusi belakang, ceruk gigi, lengkung kaki gigi, gigi atas, gigi bawah, bibir atas, bibir bawah, mulut, rongga hidung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.